Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu jalanan Jakarta yang temaram memantul di kaca depan mobil sedan perak milik Maya. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2.10 pagi. Bahunya kaku. Matanya perih karena menatap layar monitor selama 14 jam terakhir di kantor firma arsitekturnya. Namun, ada seulas senyum kecil yang dipaksakan di bibirnya. Di kursi penumpang, sebuah kotak kecil berisi jam tangan mewah tergeletak manis. Hadiah kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, yang seharusnya dirayakan besok. Maya ingin memberikan kejutan. Ia sengaja tidak membalas pesan Rian sejak pukul 10 malam tadi, membiarkan suaminya mengira ia akan menginap di kantor karena tenggat waktu proyek yang gila. Sedikit lagi, Maya. Sebentar lagi kasur empuk dan pelukan Rian. Gumamnya pada diri sendiri saat memutar kunci gerbang rumah minimalis mereka di kawasan Jakarta Selatan. Rumah itu tampak tenang. Hanya lampu teras yang menyala, memberikan siluet remang-remang pada tanaman hias yang tertata rapi. Maya melangkah masuk dengan sangat hati-hati. Ia tidak menyalakan lampu ruang tamu. Ia sudah hafal setiap sudut rumah ini dalam gelap. Dengan sepatu tumit tinggi di tangan, ia berjalan bertelanjang kaki di atas lantai marmer yang dingin, menuju lantai 2. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena antusiasme kekanak-kanakan untuk mengejutkan suaminya. Ia membayangkan Rian akan terbangun dengan wajah mengantuk yang lucu, lalu mereka akan tertawa bersama sebelum akhirnya tertidur lelap. Namun, saat ia sampai di depan pintu jati kamar utama, langkahnya terhenti. Ada bau yang asing. Wangi parfum yang terlalu manis, bukan aroma maskulin sandalwood yang biasa dipakai Rian. Dan ada suara. Bukan suara dengkur lembut Rian yang biasa, melainkan keheningan yang terasa, berat, seolah udara di dalam sana terkontaminasi oleh sesuatu yang salah. Pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah selebar 2 cm yang menyisakan seberkas cahaya lampu tidur yang redup dari dalam. Maya meletakkan kotak hadiahnya di lantai lorong. Napasnya tertahan di tenggorokan. Dengan ujung jari yang gemetar, ia mendorong pintu itu perlahan. Tanpa suara, pintu jati itu terbuka tanpa derit. Seolah-olah semesta sedang bekerja sama dengannya untuk mengungkap sebuah kebenaran pahit. Pemandangan di depannya menghantam Maya lebih keras daripada kecelakaan mobil manapun. Di atas ranjang dengan sprei Egyptian cotton yang ia pilih sendiri bulan lalu, suaminya, Rian, sedang tidur terlelap. Namun, ia tidak sendirian. Di dalam dekapan lengannya, meringkuk seorang wanita dengan rambut panjang berantakan. Itu bukan sekadar wanita asing. Itu adalah Santi, pengasuh anak mereka yang baru bekerja 6 bulan, yang selalu tampak lugu dan rajin di depan Maya. Dunia seolah berhenti berputar. Maya merasa paru-parunya mengecil. Oksigen menolak masuk. Logikanya berteriak agar ia menjerit, menjambak rambut wanita itu, atau menendang Rian hingga terjatuh dari ranjang. Namun, sesuatu yang dingin merayap di sumsum tulang belakangnya. Itu bukan amarah yang meledak-ledak. Itu adalah kebencian yang membeku. Maya berdiri mematung di ambang pintu selama hampir 3 menit. Matanya yang sembab karena lembur kini terbuka lebar, merekam setiap detail yang menghinanya. Tangan Rian yang melingkar di pinggang Santi, dan pakaian dalam yang berserakan di atas karpet mahal mereka. Jadi, ini alasan Rian bersikeras agar aku mengambil proyek lembur ini? Batinnya. Alih-alih menangis, Maya meraba saku blazernya. Ia mengeluarkan ponselnya. Tangannya kini tidak lagi gemetar. Dengan gerakan yang sangat metodis, ia mengaktifkan kamera. Ia mematikan suara shutter dan lampu kilat. Ceklek. Tanpa suara. Satu foto dari sudut pintu. Satu foto close-up yang memperlihatkan wajah pulas keduanya. Satu video singkat berdurasi 10 detik yang merekam keintiman menjijikan itu. Rian sedikit melenguh dalam tidurnya, mengubah posisi kepalanya. Maya membeku. Bayangan tubuhnya memanjang di lantai karena cahaya dari lorong. Ia menunggu. Jika Rian bangun sekarang, apa yang akan ia lakukan? Namun Rian tetap terlelap. Wajahnya tampak tanpa dosa, sementara di sampingnya, Santi menarik selimut lebih tinggi,
selimut yang sama yang digunakan Maya untuk menidurkan anak mereka. Melihat itu, sesuatu di dalam diri Maya patah, tapi bukan hancur menjadi debu. Sesuatu itu patah menjadi belati yang tajam. Ia tidak akan menghancurkan malam ini dengan drama murahan. Ia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mencari alasan atau berlutut memohon maaf saat ini juga. Itu terlalu mudah bagi mereka. Maya mundur perlahan. Ia menutup kembali pintu jati itu sesunyi saat ia membukanya. Di lorong yang gelap, ia mengambil kembali kotak hadiah jam tangan mewah itu. Ia menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Jam tangan itu terlalu bagus untuk pergelangan tangan seorang pengkhianat. Ia berjalan menuju kamar anaknya, Arka. Di sana, di dalam boks bayi, anaknya yang berusia 3 tahun sedang bermimpi indah. Maya mengelus pipi Arka lembut. "Kita akan pergi, sayang," bisiknya sangat pelan, hampir seperti desisan angin. "Ibu tidak akan membiarkanmu bernapas di udara yang sama dengan mereka." Maya tidak pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Ia tidak pergi ke kamar mandi untuk membasuh mukanya yang panas. Ia masuk ke ruang kerja pribadinya di lantai bawah, duduk di kursi kebesarannya, dan menyalakan laptop. Cahaya biru dari layar menyinari wajahnya yang pucat. Ia melirik jam. Pukul 2.25. Rencana, dingin, itu mulai tersusun di kepalanya seperti bidak catur yang bergerak otomatis. Ia punya waktu kurang dari 4 jam sebelum matahari terbit, dan ia bermaksud memastikan bahwa saat Rian terbangun nanti, dunia pria itu tidak akan pernah sama lagi. Maya mulai mengetik. Bukan surat cerai, belum saatnya. Ia mulai mengakses akun bank bersama, memindahkan data dari kamera pengawas, CCTV, yang selama ini Rian kira sudah mati, dan menyiapkan satu pesan tunggal yang akan menjadi pemicu ledakan. Satu air mata akhirnya jatuh di atas touch keyboard. Tapi ia segera menghapusnya dengan kasar. Malam ini, Maya bukan lagi seorang istri yang dikhianati. Malam ini, ia adalah badai yang tenang sebelum kehancuran total. Udara di dalam ruang kerja pribadi Maya terasa ganjil. Dingin pendingin ruangan seakan meresap hingga ke tulang. Namun dadanya terasa panas oleh api yang ia paksa padamkan agar tetap bisa berpikir jernih. Di atas meja kerja mahogani itu, ponselnya tergeletak dengan layar yang masih menampilkan foto Rian dan Santi. Foto itu tampak begitu nyata, begitu menghina, hingga Maya harus memalingkan wajah sejenak agar tidak muntah. Namun, Maya bukan tipe wanita yang akan membiarkan emosi menghancurkan strategi. Ia adalah seorang arsitek. Ia terbiasa membangun struktur dari nol. Dan ia tahu persis bagaimana cara meruntuhkannya hingga rata dengan tanah tanpa menyisakan satu pilar pun yang berdiri. "Tenang, Maya. Fokus," bisiknya pada kegelapan ruangan. Ia bangkit dari kursinya, meninggalkan laptop yang masih menyala dengan barisan angka-angka rekening bank. Ia harus kembali ke atas. Ada satu benda yang tertinggal, sebuah kunci menuju kotak Pandora yang lebih besar, ponsel milik Rian. Maya melangkah kembali menaiki tangga. Setiap anak tangga yang ia injak terasa seperti duri, namun langkahnya tetap seringan kucing. Ia sampai di depan pintu kamar utama lagi. Pintu itu masih sedikit terbuka, persis seperti saat ia meninggalkannya 5 menit lalu. Suara dengkur halus Rian terdengar lagi. Suara yang dulu ia anggap menenangkan, kini terdengar seperti parutan kasar di telinganya. Ia menyelinap masuk. Bau parfum murahan itu semakin menyengat di indera penciumannya. Maya tidak melihat ke arah ranjang. Ia memfokuskan pandangannya pada nakas di sisi tempat tidur Rian. Di sana, ponsel flagship terbaru milik suaminya tergeletak, terhubung ke kabel pengisi daya. Dengan gerakan yang sangat presisi, Maya meraih ponsel itu. Namun, sebuah kendala muncul, Face ID. Rian adalah pria yang sangat menjaga privasi digitalnya sejak setahun terakhir. Maya pernah mencoba meminjam ponselnya untuk memesan makanan, dan Rian tampak sangat gugup. Sekarang Maya tahu alasannya. Maya membungkuk di samping tempat tidur. Jarak wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Rian yang sedang terlelap. Pria itu tampak sangat tenang, seolah tidak baru saja menghancurkan janji suci di atas altar 5 tahun lalu. Maya mengarahkan layar ponsel tepat ke depan wajah Rian. Klik.
Kunci terbuka. Sebuah ikon gembok terbuka muncul di layar, menandakan akses penuh telah diberikan. Maya segera mundur, keluar dari kamar dengan ponsel itu di tangannya, dan kembali ke ruang kerjanya di lantai bawah. Ia mengunci pintu ruang kerja dari dalam. Tangan Maya bergerak lincah di atas layar ponsel Rian. Hal pertama yang ia buka adalah aplikasi pesan instan. Ia tidak perlu mencari jauh. Nama, Santi. Di sana disimpan dengan nama, logistik kantor. Sebuah samaran yang sangat payah, pikir Maya dengan sinis. Ia membuka percakapan itu. Isinya membuat perut Maya bergejolak. Nyonya pulang jam berapa? Tanya Santi dalam pesan tertanggal 2 hari lalu. Dia bilang lembur sampai pagi. Anak itu sudah tidur? Aku ingin memelukmu tanpa gangguan. Balas Rian. Maya men-scroll lebih jauh ke atas. Perselingkuhan ini ternyata sudah berjalan selama 4 bulan. Hampir sepanjang waktu Santi bekerja di rumah ini. Foto-foto tidak senonoh dikirimkan satu sama lain saat Maya sedang berjuang memeras keringat di kantor demi cicilan rumah mewah yang sekarang mereka tempati untuk berzina. Namun, Maya tidak berhenti di sana. Ia membuka folder Hidden di galeri foto. Di sana, ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Ada foto-foto dokumen kantor, lembar tagihan vendor yang angkanya digelembungkan, transferan ke rekening pribadi yang tidak dikenal, dan bukti-bukti manipulasi pajak perusahaan. Oh, Rian, kau bukan hanya pengkhianat, kau juga pencuri, gumam Maya. Matanya berkilat. Ini adalah amunisi yang lebih dari cukup. Jika perselingkuhan hanya akan membuatnya menang di pengadilan agama, maka bukti penggelapan dana ini akan membuat Rian kehilangan segalanya. Karirnya, nama baiknya, dan mungkin kebebasannya. Maya segera menghubungkan ponsel Rian ke laptopnya. Ia mulai melakukan backup seluruh data pesan, foto, dan dokumen tersebut ke dalam cloud pribadi yang terenkripsi. Ia juga mengirimkan salinan tersebut ke alamat email rahasia yang hanya ia yang tahu aksesnya. Sambil menunggu proses pemindahan data yang berjalan lambat, Maya melirik jam dinding. Pukul 2.45. Waktu terus berjalan. Ia harus segera bergerak ke tahap selanjutnya. Ia membuka situs perbankan di laptopnya. Sebagai pemegang kuasa penuh atas keuangan keluarga, karena sebagian besar penghasilan mereka berasal dari firma arsitekturnya yang sukses, Maya memiliki akses ke rekening deposito bersama. Tanpa ragu sedikit pun, ia memindahkan dana darurat sebesar 500 juta rupiah ke rekening pribadi ibunya. Ia tahu Rian akan mendapatkan notifikasi, tapi tidak sekarang. Ponsel Rian ada di tangannya. Ia sengaja mengubah pengaturan notifikasi perbankan di ponsel Rian menjadi senyap, agar pria itu tidak terbangun oleh getaran ponselnya sendiri. Setelah data selesai dipindahkan, Maya menghapus semua jejak aktivitasnya di ponsel Rian. Ia memastikan tidak ada aplikasi yang terbuka di latar belakang. Ia harus mengembalikan ponsel itu ke atas nakas agar Rian tidak curiga saat terbangun nanti. Sekali lagi, ia melakukan perjalanan sunyi ke lantai 2. Kamar itu masih sama. Bau dosa itu masih ada di sana. Dengan tenang, ia meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula, menyambungkan kembali kabel pengisi dayanya, dan keluar untuk terakhir kalinya. Saat ia menutup pintu kamar utama, ia tidak merasakan kesedihan lagi. Yang ia rasakan adalah hampa yang sangat dingin. Ia berjalan ke kamar Arka, melihat putranya yang masih kecil. Maafkan ibu, Arka, tapi rumah ini sudah kotor, bisik Maya. Ia mulai mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan di bawah tempat tidur Arka sejak minggu lalu. Sebuah firasat yang entah bagaimana sudah ia siapkan tanpa sadar. Ia memasukkan pakaian Arka, dokumen penting, dan susu formula. Maya melirik ponselnya sendiri. Sebuah rencana jahat nan elegan telah matang di kepalanya. Ia akan pergi sekarang, membawa Arka, dan meninggalkan pesan yang akan membuat jantung Rian berhenti berdetak saat ia membacanya nanti. Langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh dunia tahu siapa Rian sebenarnya, tapi dengan cara yang paling menyakitkan bagi pria yang sangat haus akan kehormatan itu. Kegelapan pukul 3 pagi di pinggiran Jakarta biasanya membawa ketenangan, namun bagi Maya,
Atmosfer di dalam rumahnya terasa mencekik, seolah dinding-dinding minimalis yang ia desain sendiri itu kini menertawakan kenaifannya. Ia berdiri di tengah kamar Arka, menatap putranya yang masih terlelap dengan napas yang teratur. Di luar, suara jangkrik bersahutan, kontras dengan gemuruh amarah yang ia tekan dalam-dalam di dadanya. Maya tidak boleh menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak bisa ia beli saat ini. Ia membutuhkan presisi seorang arsitek untuk meruntuhkan hidup Rian tanpa melukai dirinya sendiri dan Arka. Dengan gerakan yang sangat terlatih, ia membentangkan selimut bayi dan membungkus Arka dengan hati-hati. Bocah kecil itu hanya menggeliat sedikit, lalu kembali terlelap dalam pelukan ibunya. Maya menggendongnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menyeret koper kecil berisi dokumen-dokumen vital yang sudah ia kumpulkan dari ruang kerja bawah tanah. Sertifikat rumah atas namanya sendiri, hasil warisan dan kerja kerasnya sebelum menikah, BPKB mobil, paspor, dan surat berharga lainnya sudah aman di dalam tas taktisnya. Ia melangkah menuruni tangga untuk terakhir kalinya. Di ruang tamu, ia berhenti sejenak di depan foto pernikahan besar yang tergantung di dinding. Rian tampak begitu gagah dengan setelan tuxedo, dan Maya tampak begitu bercahaya dalam gaun putihnya. Kau yang menghancurkan bingkai ini, Rian. Aku hanya membersihkan puing-puingnya. Bisiknya dingin. Ia membuka pintu menuju garasi. Suara kunci yang berputar terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi pernikahan mereka. Ia mendudukkan Arka di karsit di kursi belakang mobil SUV-nya, memastikan sabuk pengaman terpasang sempurna. Arka tetap tidak terbangun, sebuah berkah kecil di tengah badai malam ini. Namun, Maya belum selesai. Ia kembali masuk ke dalam rumah. Ada satu hal lagi yang harus ia lakukan untuk memastikan Rian tidak memiliki jalan keluar. Ia berjalan menuju dapur, mengambil kunci cadangan lemari besi di ruang tengah yang selama ini digunakan Rian untuk menyimpan jam tangan koleksi dan uang tunai darurat. Maya membukanya. Di sana terdapat tumpukan uang tunai sekitar 50 juta rupiah dan 3 jam tangan mewah senilai ratusan juta. Maya mengambil semuanya. Bukan karena ia butuh uang itu. Ia jauh lebih kaya dari Rian. Tapi karena ia ingin Rian merasa benar-benar telanjang dan tidak berdaya saat terbangun nanti. Tanpa uang, tanpa mobil. Karena kunci mobil Rian juga ia ambil dan disembunyikan di dalam tangki air toilet. Dan tanpa harga diri. Maya keluar dari rumah dan mengunci pintu depan dari luar. Ia membawa kunci itu bersamanya. Ia ingin Rian dan selingkuhannya terjebak di dalam sangkar emas. Itu untuk beberapa saat sebelum kenyataan menghantam mereka. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin dengan suara yang sebisa mungkin diredam, dan perlahan memundurkan mobil keluar dari gerbang. Saat ia menutup gerbang otomatis menggunakan remote dari dalam mobil, ia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia melirik jam di dashboard. Pukul 3.15. Maya menepikan mobilnya sekitar 2 kilometer dari rumah, di sebuah area parkir minimarket 24 jam yang terang benderang. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara yang tidak lagi tercemar bau parfum Santi. Sekarang, tahap eksekusi digital dimulai. Maya mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi WhatsApp. Tangannya bergerak stabil, tanpa ragu. Ia masuk ke grup besar bernama Keluarga Besar Wijaya. Di sana ada mertuanya, orang tuanya, paman, bibi, dan sepupu-sepupu Rian yang selalu membanggakan Rian sebagai anak emas, keluarga. Ia mengunggah 3 foto yang ia ambil di kamar tadi. Foto pertama, Rian dan Santi yang sedang berpelukan di bawah selimut. Foto kedua, pakaian dalam yang berserakan di lantai. Foto ketiga, tangkapan layar percakapan, logistik kantor, yang berisi kata-kata kotor mereka. Maya mengetikkan satu kalimat di bawah foto-foto itu. Selamat pagi, Papa, Mama, dan keluarga besar. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat kalian. Saya baru saja pulang lembur pukul 2 pagi dan menemukan kado ulang tahun pernikahan yang luar biasa di kamar utama. Rian dan Santi tampaknya sangat bahagia. Saya dan Arka pamit. Jangan mencari kami. Belum cukup. Ia beralih ke grup koordinasi kantor Rian, grup yang berisi atasan dan rekan kerja Rian. Di sana,
Ia mengirimkan dokumen penggelapan dana yang ia temukan di ponsel Rian tadi, beserta foto perselingkuhan itu sebagai penutup. Untuk Bapak Direktur dan rekan-rekan, silakan periksa lampiran ini sebelum Rian masuk kantor pagi ini. Ternyata biaya, lembur, dan vendor selama ini digunakan untuk membiayai pengasuh anak kami di ranjang saya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tanda centang biru mulai muncul satu persatu. Maya bisa membayangkan ponsel-ponsel di berbagai penjuru kota mulai bergetar serentak. Ia bisa membayangkan wajah mertuanya yang kolot dan sombong itu memucat saat melihat aib anak kesayangan mereka terpampang nyata. Maya meletakkan ponselnya di kursi penumpang. Ia menyandarkan punggungnya, menatap lurus ke depan ke arah jalanan yang masih gelap. Tiba-tiba, ponsel yang ia ambil dari Rian tadi, yang ia sembunyikan di bawah kursi mobil, mulai bergetar hebat. Notifikasi masuk seperti rentetan tembakan senapan mesin. Pesan-pesan dari grup keluarga mulai membanjiri layar yang terkunci. Panggilan telepon dari Ibunda Rian mulai masuk. Biarkan mereka panik, gumam Maya dengan senyum tipis yang mematikan. Ia tahu, 15 menit lagi, Rian akan terbangun bukan karena alarm, tapi karena badai notifikasi yang akan meruntuhkan dunianya dalam sekejap. Dan saat itu terjadi, Maya sudah berada jauh, memegang semua kartu as di tangannya. Pukul 3.30 pagi. Keheningan di kamar utama yang luas itu pecah bukan oleh suara alarm yang merdu, melainkan oleh rentetan getaran ponsel yang tak henti-hentinya di atas nakas jati. Rian menggeliat. Kelopak matanya terasa berat. Di sampingnya, Santi masih mendengkur halus. Aroma tubuhnya bercampur dengan sisa-sisa pengkhianatan semalam. Rian meraba nakas dengan mata setengah tertutup. Ia mengira itu hanyalah grup kantor yang berisik karena masalah server atau klien yang rewel di zona waktu berbeda. Namun, getaran itu tidak berhenti. Businesses, businesses, businesses. Ponsel itu seolah sedang mengalami kejang digital. Saat layar menyala, cahaya putih yang tajam menusuk pupil matanya. Rian mengerjap, mencoba memfokuskan pandangan pada tumpukan notifikasi yang menutupi layar kunci. Mama, 27 panggilan tak terjawab. Papa, Rian, apa-apaan ini? Jelaskan sekarang juga. Grup keluarga besar Wijaya, 145 pesan baru, bos utama. Rian, ke ruangan saya jam 8 pagi tajam. Bawa semua laporan vendor setahun terakhir. Jangan terlambat. Jantung Rian berdegup kencang, seolah-olah baru saja disengat listrik ribuan volt. Kantuknya hilang seketika, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki ke tengkuknya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci ponselnya. Pesan pertama yang ia buka adalah grup keluarga besar. Darahnya serasa membeku saat melihat foto dirinya dan Santi yang sedang tertidur pulas. Foto yang diambil dari sudut pintu yang sangat ia kenali. Di bawahnya, kalimat dingin dari Maya terpampang nyata, dibaca oleh setiap bibi, paman, dan sepupu yang selama ini memujinya sebagai suami teladan. Maya. Desisnya pelan. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menoleh ke arah Santi yang masih terlelap. Tiba-tiba, wajah cantik pengasuh itu tampak seperti monster yang akan menariknya ke dasar jurang. Rian melompat bangun dari tempat tidur. Hampir terjatuh karena kakinya lemas. Santi, bangun, bangun, sialan. Rian mengguncang bahu wanita itu dengan kasar. Santi terbangun dengan wajah bingung. Mas, ada apa? Ini masih pagi. Maya tahu. Dia pulang. Dia memotret kita. Teriak Rian dengan suara parau yang tertahan, takut suaranya terdengar sampai ke kamar sebelah. Meskipun ia belum tahu bahwa kamar sebelah sudah kosong melompong. Santi terduduk tegak. Wajahnya pucat pasi dalam sekejap. Apa? Tapi pintu terkunci, kan? Rian tidak memedulikannya. Ia membuka grup kantor. Di sana, dunianya benar-benar runtuh. Dokumen-dokumen penggelapan dana yang ia sembunyikan di folder terenkripsi kini tersebar luas. Komentar dari rekan kerjanya penuh dengan makian dan rasa jijik. Karir yang ia bangun dengan menjilat dan memanipulasi data selama bertahun-tahun hancur hanya dalam hitungan menit.
Sial, sial, sial. Rian membanting ponselnya ke atas kasur. Ia segera berlari menuju kamar Arka. Ia berharap bisa menemukan Maya di sana, berlutut padanya, memohon agar istrinya itu menghapus semua kiriman tersebut. Ia akan memberikan alasan apa saja, hilaf, dijebak, atau stres kerja. Apapun. Namun, saat ia membuka pintu kamar Arka, yang ia temukan hanyalah keheningan yang memekakan telinga. Ranjang bayi itu rapi. Lemari pakaian Arka terbuka dan kosong. Tas bayi yang biasanya tergantung di balik pintu sudah hilang. Maya! Arka! Rian berteriak ke seluruh penjuru rumah. Ia berlari ke lantai bawah. Kakinya tersandung di anak tangga terakhir. Ruang tamu gelap dan sunyi. Ia mencoba membuka pintu depan, namun terkunci rapat dari luar. Ia meraba sakunya, mencari kunci mobil. Tidak ada. Ia berlari ke tempat gantungan kunci. Kosong. Rian kembali ke kamar utama dengan napas memburu. Santi sudah mulai menangis sesenggukan di pojok tempat tidur. Mas, bagaimana ini? Orang tuaku di kampung pasti melihat foto itu. Ayahku punya penyakit jantung, Mas. Rintih Santi. Diam kamu. Ini semua gara-gara kamu yang merayu saya. Bentak Rian, melampiaskan ketakutannya pada sasaran termudah. Rian meraih ponselnya kembali. Notifikasi masih terus membludak. Sekarang ada pesan pribadi dari Maya. Hanya satu baris, namun cukup untuk membuat lutut Rian goyah hingga ia jatuh terduduk di lantai. Maya, jangan repot-repot mencari kunci mobil atau uang tunaimu. Semuanya sudah aman bersamaku. Oh, dan aku sedang berada di depan kantor polisi sekarang. Kamu ingin aku masuk ke dalam dan menyerahkan berkas korupsimu? Atau kamu ingin bicara baik-baik di tempat yang aku tentukan? Rian melihat fitur share location yang dikirim Maya. Titik biru itu memang berhenti tepat di depan gedung Polres Metro. Ketakutan Rian mencapai puncaknya. Jika Maya masuk ke sana, ia tidak hanya akan kehilangan istri dan anak, tapi ia akan mengenakan baju oranye. Bayangan jeruji besi yang dingin membuat seluruh tubuhnya menggigil hebat. Maya, tolong jangan lakukan itu. Jempolnya bergetar saat mengetik pesan balasan. Aku minta maaf. Aku salah. Aku akan melakukan apa saja. Tolong jangan ke polisi. Tolong pikirkan masa depan Arka jika ayahnya dipenjara. Pesan itu hanya berstatus centang 2 biru. Dibaca, tapi tidak dibalas. 1 menit berlalu seperti 1 jam bagi Rian. Ia merasa seperti tikus yang terjebak di dalam perangkap yang ia buat sendiri. Ia melihat sekeliling kamar utama yang mewah itu. Sprei yang berantakan, bau parfum Santi, dan wajah hancur wanita di hadapannya. Semuanya kini terasa menjijikkan. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk lagi dari nomor asing. Ini ayah Santi. Kamu laki-laki biadab. Jangan pernah injakan kakimu di tanah kami lagi atau kamu akan tahu akibatnya. Rian melempar ponselnya ke dinding. Ia berteriak frustrasi, suara yang penuh dengan keputusasaan. Di luar, fajar mulai menyingsing, namun bagi Rian, cahaya matahari pagi itu hanya akan menyinari puing-puing hidupnya yang telah rata dengan tanah. Ia menyadari satu hal, Maya tidak sedang marah. Maya sedang berburu. Dan ia adalah mangsa yang sudah masuk ke dalam bidikan teleskopnya. Pukul 4.15 pagi. Fajar belum benar-benar pecah. Namun bagi Rian, dunia sudah kiamat lebih awal. Di dalam kamar utama yang kini terasa seperti sel penjara yang menyesakan, ponselnya tak berhenti menjerit. Getaran itu, BZZZ BZZZ BZZZ, terasa seperti detak jantung bom waktu yang siap meledakkan sisa-sisa kewarasannya. Santi masih meringkuk di pojok ranjang, memeluk lututnya sambil menangis tanpa suara. Rambutnya yang berantakan dan wajahnya yang sembab tidak lagi membangkitkan gairah di hati Rian. Yang ada hanyalah rasa muak. Rian memandang layar ponselnya yang retak akibat dilempar tadi. Layar itu berkedip-kedip, menampilkan rentetan pesan yang masuk seperti serangan udara. Grup, keluarga besar Wijaya, telah berubah menjadi medan penghakiman. Tante Lastri. Rian, Tante tidak menyangka. Selama ini kamu terlihat sangat menyayangi Maya.
Tante malu sekali punya keponakan sepertimu. Sepupu Bram. Bro, gila lu ya? Pengasuh anak sendiri? Lu benar-benar sakit. Mama. Rian, angkat telepon Mama. Papa kena serangan sesak napas gara-gara melihat foto itu. Kamu mau membunuh Papa? Rian meremas rambutnya sendiri. Napasnya memburu. Papa. Gumamnya dengan suara parau. Ayahnya adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Mengetahui bahwa aib ini telah tersebar ke seluruh kerabat, dari yang tinggal di Jakarta hingga ke pelosok desa, adalah hukuman mati sosial bagi keluarga mereka. Namun, teror yang sebenarnya bukan berasal dari caci maki keluarganya. Teror itu datang dari sebuah titik biru kecil di aplikasi peta yang masih dikirimkan oleh Maya. Titik itu masih diam di koordinat gedung Polres Metro. Dia belum masuk, dia pasti masih menunggu. Bisik Rian pada kegelapan. Ia tahu tabiat Maya. Istrinya itu bukan tipe orang yang impulsif. Setiap langkah Maya adalah kalkulasi. Jika Maya diam di depan kantor polisi, itu artinya dia sedang memegang pelatuk, menunggu waktu yang tepat untuk menariknya. Rian mencoba menelepon Maya. Dialihkan. Ia mencoba melakukan panggilan video. Ditolak. Ia mengirim pesan suara dengan suara gemetar. Maya, tolong, aku mohon. Aku akan memberikan apa saja. Aku akan mengusir Santi sekarang juga. Aku akan berlutut di kakimu. Jangan hancurkan hidupku dengan laporan polisi itu. Pikirkan Arka. Maya, bagaimana kalau dia besar nanti dan tahu ayahnya seorang narapidana? Pesan itu terbaca. Centang biru. Namun, balasan yang muncul 5 menit kemudian membuat bulu kuduk Rian meremang. Maya, Arka sedang makan bubur dengan tenang. Dia jauh lebih aman tanpamu. Kamu bicara soal masa depan? Lucu. Bagaimana dengan masa depan uang perusahaan yang kamu curi untuk membeli apartemen kecil di Depok atas nama Santi itu? Aku sudah punya salinan sertifikatnya. Rian. Rian terjatuh dari kursi rias yang ia duduki. Bagaimana Maya bisa tahu tentang apartemen itu? Itu adalah rahasia paling rapat yang ia simpan. Ia menggunakan dana dari penggelapan proyek vendor bulan lalu untuk mengikat Santi agar tetap bersamanya. Maya ternyata sudah mengawasi setiap gerak-geriknya selama ini. Selama ini, ia pikir ia adalah pemburu yang cerdik. Padahal ia hanyalah tikus yang sedang dimainkan oleh kucing sebelum akhirnya diterkam. Mas Rian. Suara Santi memecah keheningan. Siapa yang datang ke depan rumah? Rian tersentak. Ia berlari ke arah jendela dan menyibakkan gorden sedikit. Di bawah temaram lampu jalan, sebuah mobil MPV hitam berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka yang terkunci. 2 orang pria bertubuh tegap turun dari mobil. Salah satunya adalah kakak laki-laki Maya, seorang perwira tentara yang sangat protektif. Dan satu lagi adalah pengacara pribadi keluarga Maya. Jantung Rian seolah berhenti berdetak. Maya tidak datang sendiri. Dia mengirim pasukannya untuk membereskan sisa-sisa kekacauan. Santi, pergi ke kamar belakang. Jangan keluar. Perintah Rian dengan nada panik. Tapi Mas. Pergi. Bentak Rian. Santi berlari ketakutan dengan hanya menggunakan daster tipisnya. Rian berdiri mematung di balik jendela. Ia melihat kakaknya Maya menatap ke arah jendela kamar utama dengan tatapan yang bisa membunuh. Pria itu tidak berteriak, tidak juga menggedor gerbang dengan brutal. Ia hanya berdiri di sana, memegang ponsel, seolah sedang melaporkan situasi kepada seseorang di seberang telepon. Ponsel Rian bergetar lagi. Pesan baru dari Maya. Maya, abangku sudah di sana. Dia tidak akan menyentuhmu selama kamu kooperatif. Dia hanya di sana untuk menjemput sisa barang-barangku dan memastikan kamu tidak kabur sebelum kita bicara. Oh, dan aku baru saja mengirimkan email ke direktur utamamu. Isinya bukan cuma bukti korupsi, tapi juga foto-foto mesramu dengan Santi di ruang arsip kantor bulan lalu. Selamat pagi, Rian. Permainan baru saja dimulai. Rian jatuh berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Ia merasa seperti sedang tenggelam di tengah laut dalam yang gelap, tanpa ada satupun pelampung yang bisa ia raih.
Semua pintu tertutup. Keluarganya membuangnya. Kantornya akan menghancurkannya. Dan hukum sedang menantinya di ujung jalan. Ia menatap ke arah pintu kamar utama yang terbuka sedikit. Di sana, ia bisa melihat bayangannya sendiri di cermin besar. Seorang pria yang tampak hancur, pucat, dan pengecut. Hanya dalam waktu kurang dari 3 jam, ia berubah dari seorang eksekutif sukses yang merasa di atas angin menjadi sampah yang sedang menunggu untuk dibuang. Maya, kau benar-benar dingin. Isaknya pelan. Di luar, suara burung gereja mulai terdengar, menyambut pagi yang seharusnya indah. Namun bagi Rian, cahaya fajar itu hanya memperjelas kehancuran yang telah ia buat sendiri. Ia kini menunggu dengan penuh ketakutan. Menunggu notifikasi berikutnya yang mungkin akan menjadi paku terakhir di peti matinya. Dinginnya lantai marmer di ruang tamu kini terasa seperti es yang merambat ke seluruh tubuh Rian. Di luar, suara mesin mobil MPV hitam milik kakak Maya, Kapten Yuda, masih menderu halus, sebuah pengingat konstan bahwa pelarian adalah kemustahilan. Rian duduk di sofa kulit yang biasanya menjadi tempatnya bersantai setelah pulang kantor. Namun kini sofa itu terasa seperti kursi pesakitan. Tepat pukul 5 pagi, bel rumah berbunyi. Suaranya yang nyaring membelah kesunyian rumah, membuat Rian terlompat kaget. Ia melirik ke arah tangga. Santi sudah tidak terlihat. Kemungkinan bersembunyi di balik lemari di kamar pelayan dengan ketakutan yang sama besarnya. Dengan tangan yang masih gemetar, Rian berjalan menuju pintu depan. Ia membukanya perlahan. Sosok Yuda berdiri tegak di sana, masih mengenakan jaket taktis gelap. Matanya yang tajam menatap Rian seolah pria itu adalah target operasi yang menjijikan. Di sampingnya, Pak Heru, pengacara keluarga Maya yang dikenal dingin, memegang sebuah koper jinjing hitam. Maya mana? Suara Rian nyaris tidak terdengar. Parau karena dehidrasi dan ketakutan. Yuda tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk tanpa izin, diikuti oleh Pak Heru. Yuda berjalan mengelilingi ruang tamu. Matanya menyapu setiap sudut dengan tatapan menghina. Rumah yang bagus, Rian, ujar Yuda datar. Suaranya berat dan penuh ancaman yang tertahan. Sayangnya, fondasinya dibangun di atas tumpukan sampah. Bang, aku bisa jelaskan. Rian mencoba mendekat. Namun Yuda mengangkat tangannya. Sebuah isyarat, berhenti, yang tak terbantahkan. Jangan panggil aku, Abang. Aku di sini bukan sebagai keluarga. Potong Yuda. Aku di sini untuk memastikan keselamatan adikku dan aset-asetnya. Dan Pak Heru di sini untuk memastikan kamu tidak punya masa depan lagi jika kamu berani melawan. Pak Heru kemudian meletakkan koper di atas meja kopi, membukanya, dan mengeluarkan tumpukan dokumen yang sudah rapi terjilid. Pak Rian. Suara sang pengacara terdengar sangat profesional namun mematikan. Klien kami, Ibu Maya, telah memberikan instruksi yang sangat spesifik. Kami telah mengumpulkan bukti perselingkuhan, penggelapan dana perusahaan, serta aliran dana ke rekening atas nama Santi Nurhaliza untuk pembelian properti di Depok. Rian merasa dunianya semakin mengecil. Maya ingin apa? Maya ingin keadilan yang efisien, jawab Pak Heru sambil mengangsurkan selembar kertas. Ini adalah surat pernyataan penyerahan aset dan gugatan cerai tanpa syarat. Jika Anda menandatanganinya sekarang, Ibu Maya akan menunda penyerahan bukti-bukti penggelapan dana Anda ke pihak kepolisian selama 24 jam. Itu cukup bagi Anda untuk mengundurkan diri dari kantor sebelum mereka memecat Anda secara tidak hormat atau melaporkan Anda. Tapi rumah ini? Mobil? Tabungan? Rian membaca dokumen itu dengan mata terbelalak. Maya menuntut semuanya. Semuanya. Semua itu dibeli dengan uang yang sebagian besar berasal dari penghasilan klien kami atau hasil penggelapan yang Anda lakukan atas nama perusahaan yang bekerja sama dengan firma arsiteknya. Sahut Pak Heru tanpa emosi. Ibu Maya tidak mengambil apa yang bukan haknya. Dia hanya mengambil kembali apa yang Anda nodai. Rian menatap ke arah Yuda yang kini berdiri di depan foto pernikahan mereka. Tanpa peringatan, Yuda menarik foto besar itu dari dinding dan meletakkannya menghadap ke lantai. Pilihannya sederhana, Rian. Yuda mendekat. Jarak mereka kini hanya sejauh napas. Tanda tangan. Pergi dari rumah ini hanya dengan pakaian di badanmu.
dan kita selesaikan ini di pengadilan agama dengan tenang. Atau, aku sendiri yang akan menyeretmu ke Polres sekarang juga. Kamu tahu aku punya pengaruh untuk memastikan kamu tidak akan keluar dari sana untuk waktu yang sangat lama. Ponsel Rian di atas meja bergetar lagi. Sebuah notifikasi dari Maya masuk. Maya, aku sedang melihat kalian melalui CCTV ruang tamu. Jangan banyak bicara. Rian, tangisanmu hanya membuang-buang waktuku. Arka baru saja bangun dan menanyakanmu. Tapi aku bilang ayahnya sedang pergi jauh untuk belajar menjadi manusia. Tanda tangani, atau berkas di tangan Pak Heru langsung meluncur ke meja hijau. Rian mendongak. Matanya mencari lensa kamera CCTV yang tersembunyi di sudut plafon. Ia merasa seolah-olah Maya sedang duduk tepat di depannya, menatapnya dengan tatapan es yang tak berperasaan. Selama ini ia menganggap Maya sebagai istri yang lembut dan penurut, seorang arsitek yang hanya peduli pada estetika. Ia lupa bahwa seorang arsitek juga tahu persis di mana titik lemah sebuah bangunan agar bisa diruntuhkan dengan sekali hantam. Bagaimana dengan Santi? Tanya Rian lemah. Itu bukan urusan klien kami lagi, jawab Pak Heru. Tapi sekadar informasi, orang tuanya sudah dalam perjalanan menjemputnya. Saya rasa mereka tidak akan selembut Kapten Yuda saat sampai di sini nanti. Rian menatap pulpen yang disodorkan Pak Heru. Tangannya berat. Jika ia menandatangani ini, ia akan menjadi gelandangan dalam sekejap. Namun jika tidak, ia akan berakhir di penjara dan namanya akan selamanya busuk. Dengan napas yang tersengal, Rian meraih pulpen itu. Di bawah tatapan mengintimidasi Yuda dan pengawasan dingin Maya lewat kamera digital, Rian membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Air matanya jatuh mengenai kertas, mengaburkan sedikit tinta namanya. Namun tidak mengubah takdirnya yang sudah tamat. Bagus, ujar Yuda, mengambil kembali dokumen itu. Sekarang, kamu punya waktu 10 menit untuk mengambil baju-bajumu. Setelah itu, rumah ini akan dikosongkan dan semua kunci akan diganti. 10 menit? Seru Rian. 9 menit 40 detik. Koreksi Yuda sambil melirik jam tangannya. Rian berlari ke atas, melewati Santi yang berdiri gemetar di lorong. Pria itu tidak lagi memandang selingkuhannya. Di dalam kamar utama yang megah itu, ia mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam kantong plastik sampah dengan terburu-buru. Tidak ada koper mewah, tidak ada jam tangan mahal. Hanya tumpukan kain yang kini terasa seperti beban. Setiap detik yang berlalu terasa seperti detak lonceng kematian bagi martabatnya. Dan di suatu tempat yang tenang, Maya sedang menyaksikan kehancuran itu dengan segelas kopi di tangan, tanpa setetes pun air mata yang tumpah. Waktu 10 menit berlalu seperti sekejap mata yang menyakitkan. Rian berdiri di tengah kamar utama yang dulu ia anggap sebagai singgasana kekuasaannya. Di tangannya kini hanya ada 2 kantong plastik besar berisi pakaian yang ia masukkan secara acak, beberapa kemeja kantor yang belum disetrika, celana jin usang, dan pakaian dalam. Tidak ada lagi jam tangan Rolex hadiah ulang tahun dari Maya. Tidak ada lagi dompet kulit buaya. Bahkan parfum mahalnya pun tertinggal di atas nakas yang kini terasa seperti altar penghakiman. Waktunya habis, Rian. Suara bariton Yuda bergema dari ambang pintu. Rian menoleh. Wajahnya sembab dan tampak 10 tahun lebih tua. Tolong, Bang beri aku waktu sampai siang. Aku tidak tahu harus kemana. Yuda tidak bergeming. Ia hanya menunjuk ke arah koridor dengan ibu jarinya. Keluar. Sebelum aku kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih fisik. Rian melangkah gontai melewati Yuda. Di koridor, ia melihat Santi berdiri mematung di depan kamar pelayan. Wanita itu hanya memegang 1 tas jinjing kain. Wajah lugu yang dulu dipuja Rian kini tampak begitu menyedihkan, penuh dengan ketakutan yang murni. Tanpa sepatah kata pun, Rian terus berjalan menuruni tangga. Ia bahkan tidak sanggup menatap mata wanita yang menjadi alasan kehancurannya itu. Saat mereka sampai di ruang tamu, Pak Heru sudah berdiri di dekat pintu depan dengan memegang serangkaian kunci baru. "Oh, Pak Rian," panggil Pak Heru dingin. "Sesuai kesepakatan, ini ponsel cadangan yang bisa Anda gunakan. Ponsel lama Anda sudah diamankan sebagai barang bukti digital.
Di dalamnya hanya ada nomor saya dan nomor darurat. Jangan mencoba menghubungi Ibu Maya. Setiap upaya komunikasi akan dianggap sebagai pelecehan dan akan mempercepat pelaporan pidana Anda. Rian menerima ponsel murah itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti pengemis di rumahnya sendiri. Pintu depan terbuka lebar. Udara pagi yang lembab masuk ke dalam ruangan, namun tidak memberikan kesegaran bagi paru-paru Rian. Di depan gerbang, sebuah mobil bak terbuka kecil sudah menunggu. Di sampingnya, berdiri dua orang pria tua dengan wajah keras, orang tua Santi. Mereka baru saja sampai setelah menempuh perjalanan kilat dari pinggiran kota, dipicu oleh foto aib yang dikirim Maya. "Mas, itu ayah," bisik Santi dengan suara bergetar di belakang Rian. Begitu mereka melangkah keluar dari teras, ayah Santi langsung maju. Tanpa basa-basi, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rian. "Plah!" Suaranya bergema di keheningan pagi. "Binatang!" teriak pria tua itu. "Kamu merusak anakku. Kamu pikir karena kamu punya uang, kamu bisa menjadikan anak orang sebagai pelacur di rumahmu?" Rian hanya bisa tertunduk, membiarkan rasa panas di pipinya menjadi pengalih perhatian dari rasa hancur di hatinya. Yuda memperhatikan dari teras dengan tangan bersedekap, memastikan situasi tidak menjadi kerusuhan berdarah, namun ia jelas menikmati pemandangan itu. Santi ditarik paksa oleh ibunya menuju mobil bak terbuka. "Pulang! Malu-maluin keluarga saja. Kamu sudah tidak punya tempat lagi di sini," raung ibunya sambil menjambak pelan lengan Santi. Santi menangis histeris, menoleh ke arah Rian untuk meminta pertolongan terakhir. Namun Rian hanya berdiri mematung, menatap plastik sampahnya. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya sendiri, apalagi orang lain. "Selamat tinggal, Rian," ujar Yuda dari kejauhan. "Jangan pernah muncul lagi di hadapan Maya atau Arka. Karena kalau aku melihat bayanganmu saja di radius 1 kilometer dari mereka, aku tidak akan mengirim pengacara. Aku akan mengirim ambulans untukmu." Braa! Pintu jati besar itu ditutup dengan keras dari dalam. Pak Heru segera mengganti silinder kunci dengan yang baru. Rian mendengar suara gerbang otomatis yang tertutup perlahan, memisahkan dirinya dari kehidupan mewah, kenyamanan, dan keluarga yang pernah ia miliki. Ia berdiri di trotoar jalanan komplek yang sepi. Mobil bak yang membawa Santi sudah menderu menjauh, menyisakan kepulan asap tipis dan suara tangis yang perlahan menghilang. Rian kini benar-benar sendirian. Ia meraba saku celananya. Kosong. Dompetnya ada di tangan Maya. Ia membuka ponsel cadangan pemberian Pak Heru. Ada satu pesan singkat yang masuk tepat saat itu. Dari Maya, "Coba cek email kantormu sekarang. Aku sudah mengirimkan hadiah terakhir." Dengan tangan bergetar, Rian masuk ke akun email kantornya melalui ponsel murah itu. Di sana, ada balasan dari direktur utama perusahaannya. Subjek, pemberhentian secara tidak hormat. "Saudara Rian, kami telah menerima bukti-bukti manipulasi dana yang Anda lakukan. Kami tidak akan melaporkan ini ke polisi hanya jika Anda mengembalikan seluruh kerugian perusahaan sebesar 800 juta rupiah dalam waktu 48 jam. Jika tidak, tim hukum kami akan bertindak. Jangan pernah kembali ke kantor ini." Rian jatuh terduduk di pinggir jalan. 800 juta? Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam 2 hari? Semua asetnya sudah ia tanda tangani untuk diserahkan kepada Maya. Tabungannya kosong. Mobilnya disita. Ia melihat ke arah jendela lantai 2 rumahnya. Di balik gorden yang tersibak sedikit, ia seolah bisa merasakan kehadiran Maya yang sedang memperhatikannya dengan tatapan kemenangan yang dingin. Maya tidak hanya mengusirnya. Maya telah menguliti hidupnya lapis demi lapis, membiarkannya tetap hidup namun dalam kondisi mati secara sosial dan finansial. Inilah rencana dingin rahasia, itu, sebuah kehancuran yang terencana secara arsitektural, di mana setiap pilar kehidupannya diledakkan pada waktu yang bersamaan. Di bawah langit pagi yang mulai membiru, Rian mulai menangis. Bukan tangisan penyesalan karena telah menyakiti istrinya, melainkan tangisan seorang pengecut yang menyadari bahwa ia telah kehilangan dunianya, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Pukul 8 pagi.
Matahari sudah naik cukup tinggi, memandikan kota dengan cahaya yang seharusnya membawa harapan. Namun, bagi Maya, cahaya itu hanyalah instrumen untuk melihat segalanya dengan lebih jelas. Ia tidak berada di rumah orang tuanya. Ia berada di sebuah unit apartemen penthouse miliknya yang selama ini ia sewakan dan baru saja kosong bulan lalu. Sebuah aset yang bahkan tidak diketahui oleh Rian. Maya duduk di balkon, menyesap kopi hitam tanpa gula. Di dalam, Arka sedang asyik bermain dengan mainan barunya di atas karpet bulu yang bersih. Maya menatap langit Jakarta yang mulai berpolusi, merasa jauh lebih ringan daripada kemarin. Ia tidak merasa sedih. Anehnya, ia merasa seperti baru saja menyelesaikan proyek renovasi besar-besaran, merobohkan bangunan busuk untuk membangun sesuatu yang baru. Ponselnya di atas meja terus bergetar. Ia sengaja mengaktifkan mode hening untuk semua nomor, kecuali anggota keluarganya. Namun, ia tidak bisa menahan diri untuk melihat sekilas layar notifikasi. Pesan-pesan dari mertuanya masuk bertubi-tubi. Ibu Rian, yang biasanya bersikap angkuh dan selalu mengkritik cara Maya mengurus rumah, kini mengirimkan pesan suara yang penuh isak tangis. Maya, tolong. Mama minta maaf atas kelakuan Rian. Tapi tolong, jangan hancurkan dia seperti ini. Papa masuk rumah sakit. Maya, tekanan darahnya sangat tinggi. Cabut laporanmu di kantornya. Maya, biarkan dia memperbaiki ini secara kekeluargaan. Kita ini keluarga, Maya. Maya tersenyum sinis. Keluarga? Di mana kata keluarga? Itu saat mereka selalu membela Rian setiap kali pria itu pulang terlambat atau tidak menghargainya? Di mana keluarga? Itu saat Rian tidur dengan wanita lain di ranjangnya sendiri? Ia meletakkan cangkir kopinya dan mulai mengetik balasan singkat untuk mertuanya. Bukan karena iba, tapi karena ia ingin menghentikan drama ini agar tidak mengganggu ketenangannya. Maya, Mama, yang menghancurkan Rian bukan saya, tapi pilihannya sendiri. Soal Papa, saya turut prihatin, tapi kesehatan Papa adalah tanggung jawab Rian sebagai anak, bukan tanggung jawab saya sebagai mantan istri yang dikhianati. Urusan kantor adalah konsekuensi hukum atas uang yang dia curi. Jangan hubungi saya lagi. Setelah menekan tombol kirim, Maya langsung memblokir nomor tersebut. Ia tidak butuh racun dari masa lalu untuk menodai hari pertamanya di kehidupan yang baru. Tiba-tiba, sebuah notifikasi email muncul di laptopnya. Itu dari Pak Heru, pengacaranya. Subjek, update status aset dan tekanan pihak ketiga, Ibu Maya. Semua kunci rumah utama sudah diganti dan sistem keamanan sudah diatur ulang. Terkait tuntutan perusahaan Rian, mereka tampaknya sangat serius soal uang 800 juta itu. Saya mendapatkan informasi bahwa Rian mencoba menghubungi beberapa teman lamanya untuk meminjam uang. Namun sepertinya foto dan dokumen yang Anda kirim ke grup kantor telah menyebar ke lingkaran profesionalnya. Tidak ada yang mau meminjamkan uang kepada penipu dan pezina. Maya menyandarkan punggungnya di kursi. Ia tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi Rian sekarang. Putus asa. Terpojok, tanpa jalan keluar. Namun, ia tidak merasa kasihan. Ia ingat malam-malam di mana ia harus menggendong Arka yang demam sendirian sementara Rian beralasan, rapat dengan vendor, padahal ia sedang berada di apartemen Depok bersama Santi. Setiap rupiah yang kamu ambil dari perusahaan itu adalah keringat yang aku bantu jaga melalui relasiku. Rian, gumam Maya. Sekarang, hadapi konsekuensinya sendirian. Di sisi lain kota, di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berdebu, Rian duduk dengan bahu merosot. Kantong plastik sampahnya tergeletak di bawah meja, menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Ia mencoba menghubungi temannya, Dani, yang dulu sering ia bantu untuk mendapatkan proyek di kantornya. Halo, Dan? Ini Rian. Suara Rian terdengar memelas. Oh, Rian. Gue udah lihat grup, bro. Gila ya lu. Suara Dani terdengar menjauh, penuh nada menghakimi. Dan, gue butuh bantuan. Gue butuh pinjaman berapa aja. Dan, perusahaan minta ganti rugi atau gue dipolisikan. Duh, sorry banget, Yan. Bukannya nggak mau bantu. Tapi kondisi kantor lagi sulit juga.
Lagian, berita tentang lu udah nyampe ke telinga bos gue. Dia pesen jangan ada yang urusan sama lu dulu supaya nggak kebawa-bawa masalah audit. Sorry ya, bro. Klik. Sambungan terputus. Rian mencoba menghubungi nomor lain. Hasilnya sama. Ada yang tidak mengangkat. Ada yang langsung mematikan telepon saat mendengar suaranya. Dan ada yang dengan terang-terangan memakinya karena telah mengkhianati wanita sehebat Maya. Rian menatap ponsel murah di tangannya. Ia merasa seperti hantu yang masih berjalan di dunia nyata. Ia tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Dan kini ia menyadari bahwa teman-temannya hanyalah parasit yang ada saat ia berkuasa. Tiba-tiba, ia teringat Santi. Ia mencoba menelepon nomor wanita itu. Namun nomornya sudah tidak aktif. Ia teringat tatapan ayah Santi tadi pagi. Ia sadar, tidak ada tempat baginya di sana juga. Rian membuka media sosialnya menggunakan akun anonim untuk melihat akun Maya. Ia melihat Maya baru saja mengunggah sebuah foto di Instagram Story. Foto itu hanya menampilkan tangan kecil Arka yang memegang krayon, dengan latar belakang pemandangan kota dari ketinggian. Tanpa kata-kata, hanya sebuah emotikon matahari. Maya terlihat begitu tenang, begitu bahagia. Seolah-olah kehadiran Rian selama 5 tahun terakhir hanyalah sebuah kesalahan kecil yang sudah ia hapus dengan bersih. Rasa sakit yang luar biasa menghujam dada Rian. Bukan hanya rasa sakit karena kehilangan harta, tapi rasa sakit karena menyadari bahwa bagi Maya, dia sama sekali tidak penting. Dia bisa digantikan, dibuang, dan dilupakan dalam hitungan jam. Maya, tega kamu. Isak Rian di pojok warung kopi itu menarik perhatian pemilik warung yang mulai merasa risih. Rian kini harus membuat keputusan. Dalam waktu kurang dari 40 jam, ia harus menyerahkan 800 juta rupiah, atau ia akan tidur di balik jeruji besi. Sementara itu, Maya sedang merencanakan liburan pertama untuk dirinya dan Arka, menggunakan uang deposito yang ia selamatkan dari tangan kotor suaminya. Pertempuran ini memang belum berakhir sepenuhnya di pengadilan, tapi bagi Maya, kemenangan sesungguhnya adalah melihat Rian menyadari bahwa tanpanya, pria itu bukan siapa-siapa. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jakarta diguyur hujan deras, menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Rian berdiri di bawah halte bus yang bocor, sekitar 500 meter dari kompleks perumahan mewahnya. Ia tampak menyedihkan. Kemeja yang ia kenakan sudah lecek dan ternoda cipratan air lumpur dari mobil yang lewat. Kantong plastik sampahnya kini basah kuyup, membuat pakaian di dalamnya berbau apek. Putus asa adalah bensin bagi tindakan bodoh. Setelah ditolak oleh semua teman dan kerabatnya, bahkan diusir oleh ibunya sendiri yang tidak tahan melihat ayahnya terus sesak napas karena kehadirannya, Rian hanya punya satu pemikiran, ia harus bertemu Maya. Ia yakin, jika ia bisa berlutut di depan Maya, jika ia bisa menangis dan menunjukkan betapa hancurnya dia, hati Maya yang dulu lembut pasti akan luluh. Dia hanya sedang marah. Dia hanya ingin memberiku pelajaran. Gumam Rian meyakinkan diri sendiri dengan logika yang rusak. Dengan sisa uang di saku yang hanya cukup untuk membayar ojek pangkalan, ia nekat menuju gedung apartemen yang ia curigai sebagai tempat persembunyian Maya. Ia tahu Maya memiliki unit di The Horizon, sebuah apartemen eksklusif di pusat kota yang dulu pernah Maya sebut sebagai investasi masa depan. Sesampainya di lobi apartemen yang megah, Rian mencoba masuk. Namun, penampilannya yang seperti gelandangan langsung menarik perhatian petugas keamanan. "Maaf, Pak, ada keperluan apa?" tanya seorang security bertubuh tegap sambil menghalangi langkahnya. "Saya mau bertemu istri saya, Maya Wijaya. Unit 22B. Suara Rian bergetar. Security itu memandang Rian dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan curiga. "Mohon maaf, Ibu Maya sudah memberikan instruksi khusus. Beliau tidak menerima tamu tanpa janji temu, terutama pria dengan ciri-ciri seperti Anda. Silakan tinggalkan area ini sekarang juga." "Tapi saya suaminya. Ini urusan keluarga." Rian mulai berteriak, menarik perhatian para penghuni apartemen yang sedang berlalu lalang. "Pak, tolong kooperatif atau kami panggilkan polisi," ancam security itu sambil memegang radio panggilnya. Mendengar kata "polisi",
Nyali Rian ciut. Ia mundur perlahan, keluar dari lobi yang hangat menuju pelataran parkir yang basah. Namun, ia tidak pergi. Ia menunggu di dekat pintu keluar parkir, berharap melihat mobil SUV Maya lewat. 2 jam berlalu. Tubuh Rian mulai menggigil. Tiba-tiba, ia melihat mobil itu, SUV perak milik Maya, keluar dari basement. Rian tidak berpikir panjang. Ia berlari ke tengah jalan, menghadang mobil itu tepat di bawah sorotan lampu depan yang menyilaukan. Cit! Mobil itu mengerem mendadak. Ban mobilnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari kaki Rian. Jantung Rian serasa mau copot, tapi ia segera berlari ke jendela pengemudi dan menggedor-gedor kacanya dengan brutal. Maya! Buka kacanya. Aku mohon. Maya! Tolong aku. Perusahaan mau memenjarakanku. Teriak Rian histeris. Kaca mobil turun hanya beberapa sentimeter. Bukan wajah Maya yang muncul, melainkan wajah dingin Kapten Yuda yang berada di kursi pengemudi. Di kursi belakang, Maya duduk dengan tenang, menatap lurus ke depan seolah-olah Rian hanyalah tumpukan sampah di pinggir jalan. Minggir, Rian. Suara Yuda terdengar seperti geraman mesin. Maya, tolong. Kamu punya uangnya. Bayar saja 800 juta itu. Nanti aku akan cicil padamu. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan jadi pembantumu kalau perlu. Jangan biarkan aku di penjara. Rian menangis. Wajahnya ditempelkan ke kaca mobil yang dingin. Maya perlahan menoleh. Matanya yang jernih menatap Rian tanpa ada sedikit pun kilat kemarahan. Yang ada hanyalah kehampaan. Ia menurunkan kaca mobil belakang sepenuhnya. Rian. Suara Maya terdengar begitu merdu namun tajam seperti silet. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari dirimu saat ini? Bukan fakta bahwa kamu tidak punya uang. Tapi fakta bahwa kamu pikir cintaku atau rasa ibaku bisa dibeli dengan drama murah seperti ini. Maya, aku hilaf. Santi yang menggodaku. Cukup. Potong Maya. Aku sudah mengirimkan bukti baru ke kantormu 1 jam yang lalu. Bukan hanya soal penggelapan uang, tapi soal bagaimana kamu menggunakan fasilitas kantor untuk menyewa hotel-hotel mewah saat kamu berbohong padaku soal dinas luar kota. Sekarang jumlah yang mereka tuntut bukan lagi 800 juta, tapi 1,2 miliar termasuk bunga dan kerugian imaterial. Rian lemas. 1,2 miliar. Selamat malam, Rian. Nikmati hujan ini. Karena besok pagi, kamu akan merindukan udara bebas. Ujar Maya dingin. Jalan, Bang. Perintah Maya pada Yuda. Mobil itu melaju kencang, menyisakan genangan air yang menciprat ke seluruh tubuh Rian. Rian jatuh berlutut di atas aspal yang kasar. Ia meraung. Suaranya tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar di langit Jakarta. Namun, kejutan untuk Rian belum berakhir. Saat ia merogoh ponsel murahnya, sebuah notifikasi berita lokal muncul di layar yang retak. Dugaan korupsi di perusahaan konstruksi ternama, inisial R dilaporkan ke Polda Metro Jaya malam ini. Maya tidak menunggu 48 jam. Ia tahu Rian akan mencoba menemuinya, dan ia menggunakan momen itu sebagai bukti bahwa Rian melakukan intimidasi terhadap saksi kunci. Laporan polisi itu sudah masuk bahkan sebelum Rian sampai ke apartemennya. Rian melihat ke arah gerbang apartemen. 2 orang petugas polisi berpakaian preman yang tadi mengawasinya di lobi kini berjalan mendekat ke arahnya. Salah satu dari mereka mengeluarkan sepasang borgol logam yang berkilat di bawah lampu jalan. Saudara Rian? Anda kami amankan atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang. Ujar salah satu petugas sambil memelintir tangan Rian ke belakang. Klik. Suara borgol yang mengunci di pergelangan tangannya terdengar seperti vonis mati. Saat ia digiring menuju mobil polisi, Rian melihat ke arah langit-langit apartemen yang tinggi. Di salah satu balkon di lantai atas, ia melihat siluet seorang wanita berdiri memegang segelas minuman, menatap ke bawah dengan tenang sebelum akhirnya masuk dan menutup gorden. Malam itu, Rian akhirnya menyadari satu hal. Maya tidak pernah berencana untuk memaafkannya. Dari saat Maya melihatnya di ranjang bersama Santi pukul 2 pagi itu, Maya sudah menghapusnya dari daftar manusia yang berhak mendapatkan belas kasihannya.
Setahun telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Di balik jeruji besi lapas kelas 1 Cipinang, Rian duduk di atas dipan semen yang dingin. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade mahal kini dicukur cepak dan mulai ditumbuhi uban prematur. Seragam biru narapidana yang ia kenakan terasa kasar di kulitnya yang kini kusam. Vonis hakim sudah diketok 2 bulan lalu. 5 tahun penjara atas kasus penggelapan dana jabatan dan tindak pidana pencucian uang. Harta bendanya habis tak bersisa untuk membayar denda dan kerugian perusahaan. Namun itu pun belum cukup. Rian kini hanya memiliki nama yang busuk dan utang yang menumpuk. Setiap hari di penjara adalah siksaan mental baginya. Ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi ia kehilangan identitasnya. Di sini, ia bukan lagi seorang eksekutif sukses. Ia hanyalah tahanan nomor sekian yang sering menjadi bahan perundungan narapidana lain karena kasus perselingkuhan dengan pengasuh, yang sempat viral dan dianggap memuakan bahkan oleh para kriminal sekalipun. Rian meraih sebuah koran lama yang tergeletak di pojok sel. Di halaman gaya hidup, matanya tertuju pada sebuah foto wanita yang sangat ia kenali. Maya Wijaya, arsitek wanita tahun ini dan peluncuran yayasan Arka Foundation untuk perlindungan hak anak dan ibu. Dalam foto itu, Maya tampak luar biasa cantik. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang elegan, berdiri di depan sebuah gedung megah hasil rancangannya sendiri. Di sampingnya, Arka tumbuh menjadi bocah yang sehat dan ceria, memegang piala penghargaan ibunya. Tidak ada jejak kesedihan di mata Maya. Ia tampak seperti wanita yang tidak pernah tersentuh oleh pengkhianatan manapun. Rian meremas koran itu hingga hancur. Rasa sakit yang paling dalam bukanlah kenyataan bahwa ia dipenjara, melainkan kenyataan bahwa ia sama sekali tidak dirindukan. Maya tidak pernah menjenguknya, tidak pernah mengirimkan surat, bahkan tidak mengizinkan keluarganya membawa Arka untuk menemuinya. Bagi Maya, Rian sudah mati sejak pukul 2.15 pagi di hari itu. Sementara itu, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, seorang wanita bernama Santi sedang duduk di depan sebuah warung kelontong kecil. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak kusam karena kelelahan dan tekanan sosial. Setelah diusir secara tidak hormat dari Jakarta, aibnya tersebar luas di kampung halamannya. Tidak ada pria yang mau mendekatinya, dan para tetangga selalu berbisik sinis setiap kali ia lewat. Santi kehilangan segalanya. Apartemen di Depok yang dijanjikan Rian telah disita oleh pengacara Maya, karena terbukti dibeli menggunakan uang hasil kejahatan jabatan. Ia kini harus bekerja serabutan untuk membantu orang tuanya yang terus-menerus menanggung malu. Setiap kali ia melihat berita tentang kesuksesan Maya di televisi Balai Desa, Santi hanya bisa tertunduk, menyadari bahwa ia hanyalah pion kecil yang hancur dalam permainan besar yang ia buat sendiri karena keserakahan. Di Jakarta, matahari terbenam dengan indah di ufuk barat, menyinari kantor baru Maya Arsitektur Studio yang menempati lantai teratas sebuah gedung pencakar langit. Maya berdiri di dekat jendela kaca besar, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Seseorang mengetuk pintu. Itu Pak Heru, pengacaranya yang kini juga menjadi konsultan hukum perusahaannya. Ibu Maya, semua berkas perceraian dan hak asuh anak sudah selesai secara administrasi hingga tingkat tertinggi. Tidak ada celah lagi bagi pihak sana untuk melakukan banding atau tuntutan apapun di masa depan. Lapor Pak Heru dengan hormat. Maya mengangguk pelan. Terima kasih, Pak Heru. Bagaimana dengan laporan keuangan yayasan? Sangat stabil. Donasi mengalir deras setelah pidato Anda di simposium kemarin. Banyak wanita yang terinspirasi oleh kekuatan Anda untuk bangkit. Tambah Pak Heru. Setelah Pak Heru keluar, Maya mengambil sebuah kotak kecil dari laci mejanya. Itu adalah jam tangan mewah yang dulu ingin ia berikan kepada Rian sebagai kado ulang tahun pernikahan kelima. Jam itu masih baru, masih berdetak dengan sempurna di dalam kotaknya yang beludru. Maya menatap jam itu sejenak, lalu berjalan menuju tempat sampah di sudut ruangan. Tanpa keraguan, tanpa emosi, ia menjatuhkan kotak mahal itu ke dalamnya. Waktu tidak bisa diputar kembali, tapi masa depan bisa dibangun kembali, bisiknya pada diri sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengasuh baru Arka,
seorang wanita parubaya yang sangat profesional dan telah melalui pemeriksaan latar belakang yang sangat ketat. Ibu, Arka sudah selesai makan malam dan sedang menunggu ibu untuk membacakan dongeng sebelum tidur. Maya tersenyum manis. Senyum yang kini tulus, penuh dengan kedamaian yang ia perjuangkan dengan tangan dinginnya. Ia mengambil tas kerjanya, mematikan lampu kantor, dan melangkah keluar. Saat ia berjalan menuju lift, langkah kakinya yang tegas bergema di koridor yang sunyi. Ia bukan lagi wanita yang pulang lembur dengan harapan palsu akan pelukan seorang suami. Ia adalah arsitek bagi hidupnya sendiri. Ia telah meruntuhkan struktur yang rapuh dan busuk, lalu membangun di atasnya sebuah istana yang tak tertembuhkan oleh pengkhianatan manapun. Permainan telah berakhir. Dan Maya keluar sebagai pemenang tunggal, meninggalkan puing-puing masa lalu di tempat yang seharusnya, di bawah kakinya. Selesai.